Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya, Acep Saifuddin. Cerita ini berjudul Ketakutan Mira. Mereka ikuti dia. Seperti apa ceritanya? Langsung kita ke ceritanya. Pagi itu di suatu sekolahan menengah atas, suatu perkelahian terjadi antara dua siswi SMA di lapangan basket dekat lapangan upacara. "Dasar psikopat, kau bunuh mereka semua!" teriak siswi pertama, berambut dikuncir ke belakang, dengan seragam tertutup jaket. "Terus saja ngomong, memangnya kau pikir aku benar-benar melakukannya? Mereka semua terperangkap di kota itu," balas siswi yang menjadi lawannya, yang berambut panjang, tergerai acak-acakan. "Alasan saja, kau psikopat!" teriak siswi pertama, seraya melancarkan pukulannya yang telak mengenai dagu lawan. Sementara di sekitar mereka para siswa menonton, seraya berteriak, terkadang bertepuk tangan. "Ayo, hajar dia Sarah!" teriak seseorang siswi ke siswi pertama. "Betul Sarah, dia sudah membunuh Roni, Andi, Firman, dan Linda," teriak yang lainnya. Siswi yang menjadi lawan hanya mendengus. Ia mendorong tubuh lawannya yang bernama Sarah itu hingga jatuh. Kalian semua, kalian pikir kalian bisa membuliku seperti yang kalian lakukan pada murid baru? Jika saja kalian mengalami apa yang telah kualami, kalian mungkin akan merasa ingin mati saja," kata siswi itu, seraya mengedarkan pandangan dengan raut wajah tegang. "Kau banyak omong Mira, hentikan omongan kosongmu soal kota mati," teriak seorang siswa, seraya maju ke arah Mira. Di saat itu Sarah kembali berdiri setelah jatuh oleh Mira. Gadis itu tanpa pikir panjang lagi, langsung menyerang Mira dengan tinju dan tendangannya. Sementara Mira yang tidak siap, tentu saja terkena serangan beruntun tersebut, hingga terjengkang, kemudian jatuh terlentang. "Kawan-kawan, apa sekarang saja kita bunuh psikopat ini?" teriak Sarah lantang. Para siswa yang berada di sana tidak lantas mengiyakan. Mereka tampak bingung, sembari saling berbisik satu sama lain. "Kita belum menemukan bukti kalau Mira membunuh Andi, Roni, Firman, dan Linda. Aku khawatir kasus ini hanya asumsi Sarah belaka. Dia kan dari dulu tidak pernah suka sama Mira." "Kenapa kalian tidak menjawab?" teriak Sarah. "Kami tidak setuju Sarah. Belum ada bukti kalau Mira membunuh mereka," tukas seorang siswa berambut tipis dengan penampilan rapi. Siswa yang bernama Sarah menghampiri siswa itu. "Mira adalah satu-satunya yang selamat, sedangkan yang lainnya tinggal mayat, kecuali Linda yang masih hilang. Aku bisa pastikan kalau Linda juga bernasib sama Damar," kata siswa itu sambil menatap ke arah siswa bernama Damar itu. "Apa itu belum cukup untuk membuktikan kalau Mira pelakunya?" lanjut dia. Damar menatap sinis ke arah siswa itu. "Mira sudah menjelaskan semuanya, meski apa yang dia katakan seperti bualan. Kenapa kita tidak mempertimbangkannya? Lagi pula kalau dia bersalah, kalian tidak bisa main hakim begitu saja. Ini negara hukum. Biar polisi yang mengurus," kata Damar. "Lebih baik kamu nyas saja Damar. Aku tidak suka dengan sikap sok bijakmu," sergah Sarah yang kini melihat dengan bengis ke arah Damar. "Mental ABG," ucap Damar seraya balik badan. Namun ia kemudian menoleh ke arah Mira. "Hadapi saja." Di atas lantai 2 gedung sekolahan, seorang guru tamak mengamati apa yang dilakukan para siswanya di lapangan basket. "Mira, Sarah dan Adi membulinya. Aku akan memanggil mereka," gumam guru tersebut. Beberapa saat kemudian di ruangan guru, tampak Mira, Sarah, dan Adi berdiri berjajar di depan guru bernama Pak Adnan itu. Pak Adnan tidak langsung menanyai mereka bertiga. Ia hanya melihat-lihat ketiganya
secara bergantian. Selanjutnya pandangannya tertuju pada Mira. Ia tampak mengerutkan kening saat melihat sosok perempuan berambut panjang di belakang gadis itu. Apa sih sebenarnya yang kalian lakukan tadi di lapangan basket? Mau jadi berandalan? Hah? Ucap Pak Adnan tanpa berkedip melihat ke arah sosok di belakang Mira. Mereka bertiga hanya menunduk tanpa berani melihat ke arah Pak Adnan. Kenapa kalian berkelahi? Tanya Pak Adnan sembari menatap tajam ke arah Mira dan Sarah. Dia yang memukulku duluan. Sarah menunjuk wajah Mira. Aku tidak akan memukulmu kalau mulutmu bisa dijaga, balas Mira sambil menatap sengit ke arah Sarah. Cukup, bentak Pak Adnan. Apapun masalah kalian, seharusnya selesaikan dengan baik-baik, bukan malah dengan ribut di sekolahan. Apa kalian mau saya skor? Lanjut Pak Adnan. Ini soal Andi, Roni, Firman dan Linda, Pak. Saya yakin Mira membunuh mereka, Pak, kata Sarah, membuat Pak Adnan melihat ke arahnya. Oh iya, terus saya harus percaya kamu begitu. Adi, menurut kamu bagaimana soal tuduhan Sarah terhadap Mira? Kamu jujur saja soal itu, kata Pak Adnan seraya melihat ke arah Adi. Adi tampak tergagap. Ia selanjutnya berucap ragu-ragu. Saya tidak yakin, Pak. Lalu, kata Pak Adnan sambil memicingkan kedua matanya sembari menatap Adi. Logikanya begini, Pak. Untuk apa coba Mira membunuh teman-teman yang bersama dia? Padahal setahu saya, Mira tidak memiliki masalah apapun dengan mereka. Hubungannya dengan mereka baik-baik saja, ucap Adi. Sorry ya, Di. Seorang psikopat bisa terlihat baik-baik saja dari luar. Lihat saja dia, terlihat sok tertindas. Dia pasti menyembunyikan fakta yang sebenarnya, timpal Sarah dengan sengit. Aku psikopat. Bagaimana kalau kita berdua ke psikiater? Lalu kita sama-sama periksa diri, lalu lihat siapa yang psikopat, balas Mira dengan sengitnya. Deal, siapa takut? Tantang Sarah. Kalian berdua cukup. Lebih baik kalian membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan keributan. Dengan begitu, kalian bisa saling menghargai. Paham? Lerai Pak Adnan. Saya tidak mau, Pak. Tidak sampai dia diseret ke penjara, kata Sarah sambil menunjuk ke wajah Mira. Pak Adnan menggeleng. Buktikan kalau Mira bersalah. Jangan asal tuduh, atau kamu yang saya seret ke kantor polisi, ucap Pak Adnan tegas, membuat Sarah tercengang. Menjelang sore, setelah seluruh mata pelajaran selesai, para siswa dan siswi sekolah menengah atas tersebut pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Begitupun Mira, yang kini sedang berjalan sendiri, melewati jalur sepi, menuju rumah di mana ia tinggal. Ketika melewati sebuah mobil box yang terparkir di jalan tersebut, mendadak dua orang laki-laki muncul menyergap Mira. Mira tentu saja kaget, namun tidak sempat berteriak, karena salah seorang dari mereka membekapnya hingga tidak sadarkan diri. Mira yang pingsan pun dibawa oleh kedua laki-laki itu menggunakan mobil box tersebut. Lama mobil tersebut melaju keluar dari kota menuju suatu hutan yang sangat luas. Memasuki jalan tanah berbatu yang hanya cukup dilewati satu mobil. Mobil box tersebut melaju dengan guncangan. Mencapai sebuah rumah besar tua yang berdiri tepat di tengah-tengah hutan. Mobil tersebut berhenti. Selanjutnya, kedua orang penculik Mira membawa gadis itu memasuki rumah besar berdinding merah bata kusam itu. Di dalam rumah itu mereka berdua terlihat sibuk mengutak-atik handphone. Sial, bagaimana kita bisa hubungi Sarah kalau tidak ada sinyal begini? Gerutu seorang penculik yang memegang handphonenya. Lebih baik kita tinggalkan saja perempuan ini. Kita ke kota temui Sarah, saran rekannya. Gila kau, sudah mau malam begini, kita tidak akan bisa keluar begitu saja dari hutan. Kau tahu kan, mereka akan keluar saat maghrib sampai subuh, timpal penculik yang memegang handphone. Rekannya terlihat bingung
Ia sejenak menatap ke arah Mira yang belum siuman. Sarah akan menerima akibatnya, kecuali dia berubah baik terhadap gadis ini. Bukan baik yang dibuat-buat, ucapnya. Malam menjelang, suasana di sekitar rumah tersebut begitu gelap dan sunyi. Hampir tidak ada suara, kecuali derit pepohonan yang tertiup angin. Di sana tidak terdengar suara binatang malam, seperti jangkrik atau yang lainnya. Binatang-binatang itu seolah enggan menyambut sang malam. Area sekitar rumah tengah hutan tersebut. Sementara di dalam rumah, kedua penculik sedang duduk di kursi, menatap ke perapian. Jarta, menurutmu apa kita akan berhasil melewati malam di sini? Ujar penculik pertama. Aku sih sangsi, kita bisa mengingat rumah ini sangat angker. Rumah ini dulunya milik sebuah keluarga yang mengasingkan diri karena dikucilkan warga tempat asal mereka bertempat tinggal. Pak Rahman merupakan kepala keluarga tersebut. Ia memilih membawa keluarganya ke hutan ini dan membangun rumah ini. Namun, setelah rumah selesai dibangun, seluruh keluarga anggota Pak Rahman meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Tukas Jarta yang kemudian bercerita. Bukannya yang meninggal hanya istrinya dan anak pertama dan kedua. Pak Rahman dan anak bungsunya seolah menghilang begitu saja, kata rekan Jarta. Mereka semua sudah dianggap mati, apalagi setelah ditemukannya mayat-mayat yang tidak dapat dikenali di sebuah kolam lumpur tidak jauh dari sini, Lis, kata Jarta. Muklis tidak menukas. Ia tampak seperti sedang berpikir. Sejenak ia memicingkan kedua matanya saat mendengar suara pintu digedor-gedor. Mira sudah siuman. Biarkan saja dia. Kita hanya perlu menunggu pagi, entah berhasil atau tidak, ujar Jarta seraya mengantupkan kedua tangan. Sementara Mira yang dikurung dalam kamar tampak sedang menggedor-gedor pintu seraya berteriak. Keluarkan aku dari sini, dasar penculik sialan. Jarta dan Muklis menggeleng. Dia memang tidak tahu ini tempat apa, tapi suaranya yang nyaring bisa mengundang mereka datang, ucap Jarta. Muklis tidak menimpali. Ia memutarkan pandangan saat merasa ada suatu kelebatan. Tak, ucap Muklis, disambut tatapan ngeri Jarta. Kelebatan tersebut kembali muncul saat Mira kembali berteriak dari dalam kamar, di mana ia dikurung. Hei, keluarkan aku! Mira spontan menghentikan teriakannya ketika ia melihat sesuatu yang janggal muncul menembus tembok di belakangnya. Apa? Kenapa aku harus mengalami hal ini lagi? Ucapnya seraya mundur, kemudian merogoh tasnya, di mana smartphone-nya berada. Selanjutnya ia menyalakan senter gawainya tersebut dan mengarahkannya ke dinding, di mana penampakan itu muncul. Penampakan tersebut menghilang saat terkena cahaya, namun kembali muncul saat Mira tidak menyerotinya. Mendadak di luar terdengar suara teriakan Jarta dan Muklis. Teriakan mereka diiringi suara gaduh, seperti geraman seorang nenek-nenek, serta cekikikan hantu perempuan yang tidak asing. Tolong! Terdengar suara Muklis berteriak, diiringi suara benda tajam menembus tubuh seseorang, dan jerit kematian yang memilukan. Mira yang berada di dalam kamar berusaha mendobrak pintu namun nihil. Pintu dikunci dari luar. Ia pun pontang-panting mencari sesuatu yang mungkin bisa digunakannya untuk mendobrak pintu. Ia pun menemukan sebatang pipa besi yang tampaknya bekas sobeker motor bagian depan. Ia pun menggunakan pipa tersebut untuk menghancurkan pintu yang sebagian telah lapuk oleh rayap itu. Setelah pintu berhasil dibukanya, Mira membelalak menyaksikan para penculiknya tergantung di langit-langit. Salah satunya tertusuk sebilah golok berkarat dengan darah mengucur deras. Mereka berdua telah tewas dibunuh oleh sesuatu yang tidak diketahui. Mira sejenak teringat Sarah. Terkutuk. Mira merutuk. Di saat itu pula terdengar suara deru mesin dari arah jalan di depan rumah tempatnya berada. Terlihat sebuah MPV dan sebuah pick-up double kabin muncul
kemudian berhenti pas di depan rumah. Dari mobil-mobil tersebut keluarlah beberapa orang polisi serta beberapa orang lainnya yang Mira kenali. Sarah, Pak Adnan, Damar, Adi, Bella, mau apa mereka kemari bersama polisi? Gumam Mira saat mengintip dari balik jendela. Mira kemudian terperanjat saat menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. Artinya sebentar lagi ia akan dihadapkan pada kasus, seolah-olah dia baru saja membunuh kedua orang yang kini masih menggantung di langit-langit. Benar saja, dari luar terdengar suara salah seorang polisi melalui pengeras suara. Saudari Mira diimbau tetap di tempat, jangan mencoba melarikan diri. Mira saat itu panik. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Namun kemudian ia memilih untuk membuka pintu yang ternyata tidak dapat dibukanya karena terkunci dari luar. Mira, jangan coba-coba kabur. Kami sudah tahu apa yang sudah kau lakukan pada mereka. Kali ini Sarah teriak. Dua orang polisi kemudian maju untuk selanjutnya mendobrak pintu yang terkunci itu. Selanjutnya setelah pintu berhasil dibuka, mereka langsung melihat ke arah dua mayat yang tergantung. Sementara Mira tetap berada di tempat tanpa berusaha untuk kabur ataupun membela diri. Saudari Mira, kami tahan atas tuduhan pembunuhan. Silahkan tanda tangan di sini, ujar salah seorang polisi sembari memperlihatkan suara penahanan yang entah sejak kapan dibuatnya. Mira tanpa protes mengambil surat itu, kemudian membacanya secara seksama di bawah cahaya senter yang disorotkan salah seorang polisi. Sekarang sudah ketahuan siapa yang sebenarnya psikopat. Oh, ujar Sarah sinis sambil melirik ke arah Pak Adnan yang berdiri mematung di samping Damar dan Adi. Mira melihat ke arah Sarah tanpa berkedip. Ia melihat sosok nenek di belakang gadis itu. Nenek tersebut menyeringai seraya memperlihatkan sebilah golok berkarat. Pak, apa Bapak tahu tentang rumah ini? Ujar Mira tiba-tiba, membuat dua polisi yang menahannya terkejut. Mereka saling pandang sebelum menjawab pertanyaan Mira. Rumah ini dulunya ditempati suatu keluarga yang terusir dari kampung halamannya. Lebih baik kamu tidak menanyakan hal itu lagi. Sebaiknya kita tinggalkan rumah ini, kata salah seorang polisi itu. Mira mengernyitkan kening. Ia merasa tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa Anda tidak mau menjelaskannya, Pak? Ada sesuatu kah dengan rumah ini? Mira menatap penasaran ke arah sosok di belakang Sarah. Sarah yang merasa dilihati Mira terus-menerus merasa gusar. Ia balik menatap tajam ke arah Mira. Pak, sebaiknya kita seret psikopat ini. Jangan berlama-lama atau kita bisa jadi korbannya yang berikutnya, ucap Sarah sengit. Pak Adnan yang sedari tadi diam di samping Damar lantas maju menghampiri Mira. Ia kemudian berbisik, mereka ada di sini. Mereka mengikutimu dan akan selalu. Mira tercengang mendengar kata-kata Pak Adnan. Mira sejenak melihat ke arah sosok nenek itu, kemudian melihat ke arah sekumpulan orang berpenampilan mengerikan yang berada di belakang nenek itu. Sebelum melihat sosok penampakan lainnya, dua polisi yang menangkapnya keburu menggiringnya keluar. Sembari berjalan menjauhi rumah tersebut, Mira menengok ke arah para polisi lain yang sedang mengevakuasi dua jasad penculikannya. Sementara Sarah bersama Pak Adnan dan yang lainnya tampak memasuki mobil yang sebelumnya membawa mereka. Sesuatu terjadi, mesin tidak dapat dihidupkan. Begitupun dengan mobil polisi. Kedua kendaraan itu sama-sama tidak dapat dihidupkan. Damar, kamu mengerti mesin kan? Kenapa dengan mobil ini? Padahal tadi waktu kemari baik-baik saja, ujar Pak Adnan yang berada di balik kemudi. Tanpa menyahut, Damar keluar dari mobil, kemudian menuju kap mesin dan membukanya. Mesin tidak bermasalah, Pak. Semuanya baik-baik saja, ujar Damar setelah selesai memeriksa komponen-komponen di dalam kap mesin. Ini aneh, ucap Pak Adnan seraya mencoba menghidupkan mesin kembali.
Sementara Mira yang berada di dalam mobil polisi hanya memperhatikan dua orang polisi yang sedang berusaha mencari titik penyebab mesin tidak dapat dihidupkan. Mira dapat melihat beberapa sosok ganjil sedang memainkan mesin mobil menggunakan kedua tangan yang mirip capit kepiting. Sosok-sosok mistis itu berukuran setengah tingginya dari manusia serta berkepala gundul dengan sepasang telinga yang runcing. Makhluk-makhluk itu juga berwajah mengerikan dengan lelehan darah di mulutnya. Mira hanya bisa terenyak di kursi tanpa berani berbuat apa-apa untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Ia sejenak teringat dengan buku kuno yang ia temukan di Buni Asri. Buku tersebut sempat ia baca beberapa halaman, meski ia tidak paham apa artinya. Ia hanya mengingat beberapa kata dalam bahasa Sunda, seperti kawitan, panjenengan, mulih kabumi. Namun kata-kata itu rasanya begitu umum baginya. Jadi ia mencoba mengingat kata yang jarang diucapkan orang. Ia pun teringat kata, cahayanu datang tiate nu beresi. Lantas apa maksudnya? Mira pun mengeluarkan smartphone-nya. Ia dapat melakukan itu karena kedua tangannya tidak diborgol. Ia selanjutnya menyalakan lampu smartphone seraya mengucapkan kata-kata tadi. Maka selanjutnya terlihatlah makhluk-makhluk itu berlari menjauh ke mesin, kemudian berlari-lari tak tentu arah. Cahaya smartphone Mira sukses mengusir sosok-sosok tersebut. Selanjutnya Mira mencoba keluar untuk membantu mobil yang ditumpangi Pak Andan dan yang lainnya. Namun salah seorang polisi mencegahnya keluar. Lebih baik tetap di mobil, biarkan mereka. Kita hanya perlu pergi dari sini. Mereka akan baik-baik saja sampai pagi menjelang, kata polisi itu, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Mira menatap bingung ke arah polisi yang sedang berdiri menghalangi pintu mobil di sampingnya. Kau akan tahu nanti, Nona. Sekarang belum saatnya, lanjut polisi itu. Mira kemudian melihat ke arah mobil Pak Adnan yang dikerubungi sosok-sosok negatif. Sementara di dalam mobil tersebut, Sarah terlihat panik sembari celingukan. Begitupun dengan Bella dan Adi. Mereka juga terlihat begitu panik. Duh, kita harus bagaimana? Apa tidak ada yang benar-benar bisa memperbaiki mobil? Keluh Bella. Sementara Damar yang berada di depan mobil tampak celingukan, seraya menyorotkan senter smartphone-nya ke beberapa titik. Bagaimana, Mar? Mereka masih belum pergi juga, ujar Pak Adnan, seraya memperhatikan gerak-gerik Damar. Damar menggeleng. Kita harus tetap di sini sampai besok, atau mereka akan mengikuti kita, kata Damar. Pak Adnan hanya menghela nafas, kemudian melihat ke arah spion, di mana terlihat mobil polisi yang mendampinginya telah melaju pergi. Kok mereka malah ninggalin kita? Mana bisa begitu dong? Pekik Sarah semakin panik. Pak, bagaimana ini? Kok kita ditinggalkan begini sih? Kata Bella tidak kalah panik. Tenang anak-anak, kita hanya perlu bertahan beberapa saat sampai mobil bisa dihidupkan kembali, tukas Pak Adnan mencoba menenangkan Sarah dan kawan-kawan. Mar, apa mesinnya rusak? Seru Adi di bangku belakang. Mesin dalam keadaan normal, kita tidak bisa memperbaikinya sampai besok pagi, tukas Damar sambil melirik ke sampingnya, di mana siluet wajah seseorang nenek sedang menyeringai ke arahnya. Ulah ganggu, pekik Damar tiba-tiba, seraya menyorotkan senternya ke siluet tersebut. Siluet tersebut terlihat memudar, namun beberapa detik kemudian siluet tersebut muncul lagi, seraya melayang ke arah Damar. Pak Adnan yang berada di balik kemudi berteriak, Damar, lari! Damar dengan cepat mundur, kemudian mengarahkan senternya ke arah siluet tersebut, hingga sosok tersebut memancarkan aura berwarna merah terang. Damar segera menuju ke arah pintu kiri mobil, kemudian membukanya. Namun tiba-tiba, sosok penampakan makhluk berbadan tinggi besar dengan kapak bergagang besar muncul mencegah Damar membuka pintu. Damar mundur dengan perlahan,
kemudian mengambil langkah 1000 ke arah rumah besar. "Damar, mau kemana kamu?" seru Pak Adnan kaget melihat apa yang dilakukan Damar. Damar tidak menyaut, ia terus berlari, kemudian berhenti di depan pintu, kemudian membukanya. Sementara sosok negatif, pembawa kampak itu, berjalan perlahan menuju ke arah Damar, seraya mengeluarkan suara deru nafas yang berat. Orang-orang yang di dalam mobil sepertinya tidak melihat kehadiran sosok besar itu. Mereka malah kebingungan melihat Damar yang malah memasuki rumah besar. "Damar, tunggu!" Pak Adnan keluar dari mobil, kemudian menyusul Damar. Sementara yang lain terlihat celingukan dengan bingung. Mereka saling bertanya satu sama lain. "Kita harus bagaimana?" ujar Bella, seraya mengeluarkan smartphone, kemudian mencoba melakukan panggilan. "Tidak ada sinyal, Bel. Kita tidak bisa menelpon siapapun," kata Adi sambil melihat ke arah Sarah. Gadis itu terlihat seperti sedang komat-kamit. Tentu saja Adi gusar karenanya. "Sarah, sedang apa kamu?" ucapnya. Sarah tersentak, kemudian celingukan. Ia sejenak terdiam. "Aku merasa seperti melihat Linda di..." Kata-kata Sarah membuat Adi dan Bella terkejut. "Itu tidak mungkin, Sar. Linda sudah tiada bersama Roni, Andi, dan Firman," tukas Adi, seraya menatap bingung ke arah Sarah. Mendadak terdengar suara seperti suara benda berat yang terjatuh di kejauhan, disusul suara berderak-derak dan dentuman. Semuanya serempak terdiam mendengarkan bunyi benturan keras tersebut. "Mira," ucap Adi saat menyadari bahwa suara tersebut seperti suara mobil yang kecelakaan 30 menit yang lalu. Pick up double kabin berwarna coklat yang membawa Mira melaju meninggalkan Pak Adnan dan rombongan. Pick up itu melaju melewati jalan berbatu yang diselingi jalur cakung, berair, dan juga berlumpur. Pick up itu pun berguncang perlahan saat melintasi jalur tersebut. Saat itu, mobil memang tidak bisa dipacu terlalu kencang mengingat ekstrimnya jalur yang dilewatinya. Lampu depan menyala terang menerobos gelapnya jalan di tengah hutan tersebut. Beberapa lama kemudian, mobil mencapai jalan raya. Setelah berbelok, mobil pun mulai melaju kencang. "Pak Latif, sebaiknya jangan terburu-buru. Jalur ini terlalu berbahaya untuk dilewati dalam kecepatan tinggi." "Terlalu berkelok-kelok jalannya, Pak," ujar polisi yang duduk di samping Mira. Pak Latif hanya mengangguk, kemudian memelankan laju kendaraan. Namun ia merasa ada yang aneh. Kecepatan mobil tidak berkurang, justru malah bertambah. "Pak Latif, tadi mendengar kata saya tidak?" Polisi tadi begitu gusar saat mobil malah makin ngebut. "Maaf Pak Ardi, saya sudah mencoba memelankan mobil, tapi malah jadi begini," tukas Pak Latif dengan panik. Pak Ardi terkejut, kemudian segera menyambar sesuatu dari langit-langit kabin, kemudian memasangkannya ke leher Mira dan juga dirinya. Pak Latif tampak berusaha mengendalikan mobil saat kecepatannya semakin naik. Rekan yang berada di sampingnya berusaha membantunya dengan memberi instruksi. "Ke kiri belok sedikit, Pak. Awas ada papan rambu-rambu." Mobil semakin kencang saja berlarinya. Pak Latif pun kewalahan karenanya. Sementara ia justru tidak menginjak pedal gas, sedangkan pedal rem seolah tidak berfungsi saat ia injak. Hal itu jelas berakibat pada tidak terkendalinya laju mobil, yang pada akhirnya mobil menabrak tebing di sisi kiri jalan. Setelah menabrak tebing, mobil pun terjungkal, kemudian jatuh dalam kondisi terbalik ke sisi kanan jalan yang berupa jurang. Pickup tersebut pun jatuh ke jurang yang cukup dalam. Setelah mobil berhenti menggelinding di dasar jurang, tampaklah Mira bersama para polisi tidak sadarkan diri. Hal itu terus berlanjut hingga polisi bernama Pak Ardi siuman. Polisi berusia 50 tahunan itu mengerang seraya menyentuh keningnya yang terluka dan berdarah. Ia kemudian membuka airbag yang menggembung di tubuhnya.
Selanjutnya ia mencoba menyadarkan Mira dengan menyoroti wajah gadis itu. "Dik, bangun. Kita tidak berhasil melewati rintangan. Kita harus menghadapinya perlahan," ucapnya seraya menyingkirkan airbag di tubuh Mira. Mira terlihat membuka kedua matanya, kemudian melihat ke arah Pak Ardi. Ia tertegun melihat siluet seseorang perempuan berkebaya merah sedang berdiri, sembari melihat ke arah pickup yang mengalami kecelakaan itu. Mira dapat melihat jika wajah perempuan tersebut sangat menyeramkan. "Ada apa, Mira?" tanya Pak Ardi saat sedang berusaha membuka pintu mobil yang terganjal pohon dari luar. "Bagaimana keadaan teman-teman Bapak? Apa mereka baik-baik saja?" Mira malah balik bertanya. Pak Ardi kemudian memeriksa kondisi kedua rekannya yang masih belum siuman.